Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, tetap ceria, dan tetap semangat. Kembali lagi dalam episode Jurnal Pendidikan. Pagi hari ini kita belajar lagi tentang matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan senilai, sekarang kita masuk ke materi pecahan desimal. Namun, sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat mudah kita pahami. Dan juga anak-anak jangan lupa untuk sarapan, perbanyak minum air mineral agar badan tetap fit dan konsentrasi terjaga. Dan juga yang tidak kalah penting, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Siap? Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak jangan lupa juga ya, selalu siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting atau hal-hal yang kalian rasa kurang paham. Jadi nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Langsung saja kita mulai ya. Pecahan desimal. Pengertian dari pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan biasa dan pecahan campuran. Ciri khas dari pecahan desimal adalah adanya pemisah antar bilangan, yaitu tanda koma. Jadi antara bilangan satu dengan bilangan yang lain ada tanda pemisahnya, yaitu tanda koma. Pecahan desimal juga merupakan pecahan yang dimana penyebutnya bernilai per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal. Kita pahami dulu konsepnya ya. Yang pertama ada konsep per 10. Untuk penyebut per 10, maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Contoh 5 per 10 yaitu 0,5, 8 per 10 yaitu 0,8, 3 per 10 yaitu 0,3, dan seterusnya. Aku ulangi lagi, konsep per 10 yaitu untuk penyebut per 10 maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. 5 per 10 yaitu 0,5. Di belakang koma ada satu angka ya, yaitu 5-nya mewakili pembilang. 8 per 10 di belakang koma ada satu angka, 8 ini adalah pembilang. 3 per 10 0,3, 3-nya ini pembilang. 7 per 10 0,7. 6 per 10 berapa? Betul, 0,6. Lanjut, konsep per 100. Untuk penyebut per 100, maka di belakang koma ada dua angka yang merupakan angka pembilang. Contoh lagi, 5 per 100 yaitu 0,05, 8 per 100 yaitu 0,08, 3 per 100 yaitu 0,03. Ulangi lagi, 5 per 100. Di belakang koma, karena ini per 100, jadi 2 ya, 0,05. Karena ini per 100, di belakang koma menjadi dua angka, 0,08. 3 per 100, karena di belakang koma ada dua angka, maka menjadi 0,03. Kalau 7 per 100 menjadi 0,07. 6 per 100 menjadi 0,06. Paham ya? Oke, pelan-pelan. Lanjut. Konsep per 1000. Untuk penyebut per 1000, maka di belakang koma ada tiga angka yang merupakan angka pembilang. Contoh, 5 per 1000 menjadi 0,005. 8 per 1000 menjadi 0,008. 3 per 1000 menjadi 0,003. Kita ulangi lagi, 5 per 1000, karena ini per 1000, maka di belakang koma ada tiga angka, 0,005. 8 per 1000
Di belakang koma ada 3 angka menjadi 0,008. Di belakang koma karena per 1000 menjadi 3 angka di belakang koma, yaitu 0,03 dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Ada 2 cara yang dapat anak-anak lakukan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama, mengubah bentuk penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Ulangi lagi, mengubah bentuk penyebutnya menjadi per 10, per 100, dan juga per 1000, dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua adalah membaginya dengan cara bersusun ke bawah, atau lebih dikenal dengan pembagian cara Porogapit ya, cara bersusun ke bawah seperti yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke contohnya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan mengubah penyebut. Kita ambil contoh yang pertama, ada 4/5. 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Sekarang bagaimana kita mengubahnya ke bentuk desimal, yaitu dengan cara mengubah penyebutnya terlebih dahulu. Karena penyebutnya 5, ini kita ubah ke per 10, yaitu dikali berapa? Betul, dikali 2. Lihat ya. 4 dikali 2, 5 dikali 2. Karena 5 dikali 2 sama dengan per 10, berarti 4-nya ini pembilang juga dikalikan 2. Berarti 4 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 8/10. Nah, 8/10 kita ubah lagi ke desimal menjadi 0,8. Karena per 10, maka di belakang koma 1 angka menjadi 0,8. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya pelan-pelan. Contoh kedua, 7/20. 7/20 ini penyebutnya kita ubah lagi. Kira-kira 20 dikali angka berapa ya hingga menghasilkan angka 100? Kali 3, 60. Kali 4, 80. Betul, berarti dikali 5. Oke. Berarti kalau penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga dikalikan angka 5. 7 dikali 5 dan 20/5. 7 kali 5 sama dengan 35, dan 20 dikali 5 sama dengan 100. Hasilnya adalah 35/100, atau jika diubah ke desimal menjadi 0,35. Ingat ya, karena per 100, jadi di belakang koma ada 2 angka. Oke, lanjut ya, pelan-pelan saja. 6/8 kita ubah menjadi per 1000. Karena tidak bisa menjadi per 10 dan tidak bisa menjadi per 100, maka kita ubah menjadi per 1000. Berarti 8 dikali 125. Gitu juga dengan angka 6 dikalikan 125, yaitu 750/1000, atau jika didesimalkan menjadi 0,75. Bisa dipahami ya? Lalu kita masuk ke cara yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan pembagian Porogapit atau pembagian cara ke bawah. Kita ambil contoh lagi, 4/5. Kita tulis dulu angka 4/5. 4 dibagi 5. Oke, 4 dibagi 5. 4 dengan 5 besaran mana? 5. Maka dari itu 4 butuh bantuan ya, yaitu tulis angka 0 di sini. 0. Jangan lupa tanda koma ya, karena kita desimal. Setelah tulis angka 0 di atas, maka tulis juga angka 0 di belakang 4, menjadi 40. Paham ya? Pelan-pelan ya. Ulang. 4 dibagi 5. Karena 4 tidak bisa dibagi 5, maka butuh bantuan. Tulis angka 0 di atas, kemudian tanda koma, maka 0-nya yang di atas juga turun ke belakang angka 4. Jadilah angka 40. Nah, sekarang 40 dibagi 5 bisa apa tidak? Bisa. Hasilnya berapa? Pintar, hasilnya adalah 8 ya.
8 dikali 5 sama dengan 40. 40 dikurang 40 berapa hasilnya? 0. Maka hasil 4/5 menggunakan pecahan Porogapit adalah 0,8. Kita cocokkan ya, apakah jawabannya sama atau tidak? Iya, 0,8 ya. Pelan-pelan. Lanjut. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu 7/20. Kita gunakan lagi cara Porogapit. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lanjut. 7/20. Nah, seperti ini. 7 dibagi 20 bisa apa tidak anak-anak? Tidak bisa, karena 7 lebih kecil dibanding 20. Maka dari itu kita butuh bantuan. Jangan lupa, karena ini desimal, tulis angka 0 di atas. Ya. Jangan lupa tanda koma. Oke. Karena sudah ada angka 0 di atas, maka angka 0 juga turun ke bawah. Menjadi 70 ya. Nah, sekarang 70 dibagi 20 bisa atau tidak? Bisa. Berapa dikali 20 yang hasilnya mendekati 70 dan tidak melewati angka 70? Betul, angka 3 ya. Karena 3 dikali 20 adalah 60. Oke. 60 kurang ya. 70 dikurang 60 hasilnya 10. Nah, sekarang 10 tidak dapat dibagi 20. Maka butuh angka 0 lagi, butuh bantuan lagi. Turunlah kembali angka 0 di sini di belakang ya. Menjadi 100. Kalau 100 dibagi 20 bisa atau tidak? Bisa. Berapa hasilnya? 5. Pinter anak-anak ya. 5 dikali 20 hasilnya adalah 100. Oke, pinter. Kurang. Maka hasil dari 100 kurang 100 adalah 0. Berarti pecahan desimal 7/20 adalah 0,35. Oke, lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu 6/8. 6/8. 6 dibagi 8 bisa atau tidak? Tidak bisa, maka butuh bantuan ya. Maka tulis 0 di sini. Jangan lupa tanda koma. Kemudian 0-nya juga taruh di belakang angka 0 menjadi angka 60. Ya, sekarang 60 dibagi 8 bisa atau tidak? Bisa. Berapa hasil dari 60 dibagi 8? Pintar, angka 7. Ya, karena 7 dikali 8 adalah 56. Ya, harus hafal ya anak-anak ya perkalian. 60 dikurang 56 hasilnya adalah berapa? 4. Pinter. Nah, 4 dibagi 8 bisa atau tidak? Masih belum bisa juga, maka butuh bantuan lagi angka 0 ya. Angka 0 taruh di belakang angka 4 ya. Oke, sip. Sekarang 40 dibagi 8 bisa atau tidak? Bisa dong. Berapa hasilnya? 5. Pintar sekali anak-anak ya. Lanjut. 5 dikali 8 adalah 40. Kurangi deh. Hasilnya adalah 0. Berarti pecahan desimal dari 6/8 adalah 0,70. Kira-kira lebih paham yang mana anak-anak? Cara pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000, atau mengubah desimal ke Porogapit. Silakan anak-anak berlatih lagi agar nantinya lebih mahir. Jika ada yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa diputar ulang videonya. Mungkin kira-kira cukup sekian materi pada pagi hari ini. Nanti kita akan kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.